Pak. Ya, oke. Baik, teman-teman seluruh Indonesia, dari 5 OP dan tenaga kesehatan lainnya, hari ini tanggal 5 Januari 2024, kita tim judicial review perkara nomor 130, ya, di mana uji formil Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Hari ini dari serangkaian sidang sudah hampir 1,5 bulan yang lalu, hari ini terakhir kita menyerahkan tanggapan, ya Pak, kesimpulan. Nanti mungkin akan diadakan sidang putusan di bulan awal Maret, ya Pak, tapi belum diumumkan, ya. Ya, baik. Hari ini saya bersama dengan Dr. Maesa, ya, Bunda Wati, Bu Nuni dari IBI, Pak Joni ini, ya, dari Joni Tanamas, Pak Effendi dari PPNI, dan Pak Joni sendiri. Baik, kita ke Dr. Maesa dahulu, ya. Bagaimana Dr. Maesa, acara hari ini? Tadi kita sudah menyerahkan, ini buktinya, ya, teman-teman seluruh Indonesia, ya. Tanda terimanya ada, ya. Nah, baik Dr. Maesa, mohon ada untuk teman-teman seluruh Indonesia mewakili tenaga dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya, kira-kira apa yang mau disampaikan hari ini, acara penyerahan kesimpulan. Silakan Dr. Maesa. Terima kasih Dr. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam satu profesi untuk kita semua. Hari ini tanggal 5 Februari, Senin 2024. Saya Dr. Maesa Paradipa, mewakili Ikatan Dokter Indonesia, dan saat ini juga ada dari Ikatan Bidan Indonesia, ada Bunda Nuni dan Bunda Wati, dan dari PPNI ada Bang Effendi, kemudian saya juga didampingi oleh Dr. Hadi, dan kuasa hukum kami ada Pak Muhammad Joni dan Kak Julhaina Tanamas, yang pada hari ini kami memasukkan dokumen kesimpulan persidangan uji formil Undang-Undang 17 tahun 2023 sebanyak 53 halaman, dan ini merupakan kesimpulan dari 7 kali bersidang, ya, sejak kita mendaftarkan uji formil Undang-Undang 17 tahun 2023. Dalam 7 kali bersidang tentunya ada banyak sekali fakta-fakta persidangan dan juga penyampaian-penyampaian keterangan, baik itu dari ahli maupun saksi, yang menurut kami sangat-sangat menguatkan tuntutan yang kami ajukan terhadap uji formil Undang-Undang 17 tahun 2023 terkait dengan ketidakterlibatan DPD dalam penyusunan maupun pembahasan RUU, kemudian terkait dengan meaningful participation dari stakeholder yang mempunyai legal standing terkait dengan hak-hak konstitusional di dalam RUU, dan adanya hambatan-hambatan aspirasi yang secara prinsip ini bertentangan dengan prinsip-prinsip berdemokrasi di negara kita. Hari ini meskipun suasananya disibukkan dengan pencapresan, tetapi kami tetap komitmen untuk mengupayakan hak-hak konstitusional kita semua. Jadi ini bicaranya tidak bicara saja kepentingan organisasi profesi. Uji formil Undang-Undang 17 tahun 2023 ini bicara tentang hak seluruh rakyat, karena ini bicara tentang hak fundamental sehat, di mana kesehatan itu tidak boleh sembarangan diatur, kesehatan itu tidak boleh
diintimidasi dengan kepentingan-kepentingan yang di luar dari kepentingan-kepentingan fundamental seluruh rakyat, di luar kepentingan-kepentingan konstitusional seluruh rakyat, dan ini adalah ikhtiar yang kami lakukan sebagai tanggung jawab organisasi profesi yang harus melindungi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mohon doa dari para rekan-rekan sejawat, kolega-kolega di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan kami memasukkan berkas kesimpulan dan menunggu sidang putusan, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, dan tentunya harapan besar kami adalah undang-undang ini bisa dibatalkan karena jelas sekali bukti-bukti cacat formil yang terjadi selama penyusunan atau pembahasan RUU. Artinya kalau undang-undang ini dibatalkan, bisa dihidupkan kembali undang-undang yang lama, yang secara prinsip sebenarnya tidak begitu banyak permasalahan, hanya bicara tentang harmonisasi antar undang-undang itu bisa dilakukan pada tataran peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Dan kami tidak hanya 5 organisasi profesi, hampir semua organisasi profesi kesehatan yang selama ini berkolaborasi dengan pemerintah punya komitmen yang sama untuk terus membangun, mewujudkan pembangunan kesehatan yang terbaik bagi seluruh rakyat. Jadi jangan pernah ragukan komitmen organisasi profesi hari ini. Justru yang perlu dipertanyakan adalah organisasi-organisasi yang baru-baru muncul, yang tidak jelas bentuknya, yang tidak jelas bahkan ADRT-nya tidak jelas, tapi kemudian itu dijadikan alat seolah-olah membuktikan adanya meaningful participation. Dan kami sangat yakin para hakim konstitusi paham betul bukti-bukti yang ada, ya, dan kita berharap tentunya hasil yang terbaik. Mungkin dari IBI atau PP ini ada yang ingin ditambahkan? Bunda Nuni, Bunda Wati, Bang Effendi? Ya, demikian Dr. Hadi. Baik, itu dari pernyataan dari Dr. Mahisa, mewakili sebetulnya pimpinan dari 5OP ya. Baik, kita ke Pak Joni, Pak Muhammad Joni SMH dari Joni Tanamas Law Firm ya. Pak Joni, kira-kira dari kesimpulan yang tadi diungkapkan oleh Dr. Mahisa, ada lagi yang ingin ditambahkan Pak Joni, silakan. Ya, sudah lengkap sebenarnya, sudah cum laude lah kalau untuk pengalaman dan keberanian ini untuk bisa melakukan proses yang sangat memerlukan keberanian ini, yaitu uji formil, menguji sahih tidaknya sebuah proses pembentukan undang-undang. Mengutip Pak Profesor Jimli, tidak boleh menghalalkan segala cara dalam membuat undang-undang. Nah, itu masuk di dalam kesimpulan kita. Yang kedua, jangan menghilangkan hak orang lain dalam rangka mementingkan kepentingan dalam undang-undang. Itu kita sampaikan. Yang ketiga, jangan salah kamar. Nah, dalam arti tidak diajak pihak yang lain yang punya legitimasi. Nah, yang keempat, juga tidak boleh menghambat. Yang namanya air tidak akan bisa dihambat turun ke bawah, yang namanya udara beredar kemana-mana, begitu juga hak untuk berpendapat tidak boleh dihambat. Karena hak berpendapat itu sebenarnya turunan langsung anak dari hak untuk berpikir bebas. Mana bisa kita dilarang untuk berpikir bebas? Ya kan, memikirkan ada di bawah bumi aja bisa. Dan karena itu tidak harus kita datang ke bawah bumi. Kita tidak harus datang menjejak ke bulan untuk bisa hadir di bulan. Kira-kira begitu metafornya. Jadi kesimpulan yang kita sampaikan bahwa pertama, terbukti tidak dilibatkannya DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah yang ada dasarnya pasal 22D ayat 2. Yang kedua, tidak adanya pertimbangan dari DPD yang dimintakan oleh DPR sebagai pihak yang membahas bersama dengan Presiden.
Kedua unsur itu tidak terbukti ada di pengadilan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Dan itu juga diakui semacam pengakuan di depan pengadilan oleh Sekjen Kementerian Kesehatan yang mengakui tidak melibatkan DPD. Dan juga pengakuan dari pemerintah dan juga DPR dalam keterangan resminya di persidangan. Dan itu juga yang ketiga terbukti dari keterangan dari pemerintah pada saat pendapat akhir yang menyebutkan ini, itu, dan ini, tapi tidak menyebutkan adanya DPD. Begitu juga keterangan dari DPR. Jadi lengkap, sempurna, secara meyakinkan tidak adanya keterlibatan DPD. Nah, sekarang kita harus membuktikan apakah undang-undang kesehatan ini berkaitan dengan otonomi daerah. Terbukti berkaitan. Karena ya kesehatan ya otonomi daerah. Sama dengan pendidikan. Dari zaman dulu ada otonomi daerah, pasti ada pendidikan, pasti ada kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu dua urusan yang lekat, ada dan tidak pernah tidak ada dalam hal otonomi daerah. Dan berdasarkan pendapat ahli, kita terima kasih ahli kita Profesor Johermansyah Johan MA mengatakan bahwa DPD dalam prakteknya selama ini bukan cuma terlibat dalam pembuatan undang-undang yang langsung murni terkait dengan otonomi daerah seperti pembuatan provinsi baru, ibu kota negara, dan lain-lain tentang APBN, tapi juga ikut serta dalam yang berkaitan. Jadi persentasenya ada, datanya ada, jadi tidak benar jika ada ahli yang mengatakan dan tidak tahu bahwa DPD ikut serta dalam urusan yang selain otonomi yang dalam arti pembuatan provinsi baru, undang-undang keuangan negara, dan lain-lain. Jadi itu sudah nyata, konkret. Dan yang berikut adalah terbukti sesuai dengan pendapat para ahli bahwa DPD itu adalah yang berwenang, punya legitimasi untuk hadir dalam pembahasan, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan. Pertimbangan seperti itu sudah pernah diuji dalam putusan MK nomor 92 tahun 2002 yang menyatakan bahwa yang terpenting adanya kewajiban dari pembuat undang-undang dalam ini DPR meminta pertimbangan dari DPD. Jadi kewajiban itu mutlak mengikat, tidak bisa tidak. Dan karena itu kami yakin, hakul yakin, putusan ini menguji dengan dasar 22D2, insya Allah dikabulkan. Dan itu adalah menjadi dasar mengapa ini untuk dinyatakan tidak berlaku. Apakah dengan tidak adanya pertimbangan dan tidak adanya pembahasan oleh DPD berarti ini tidak menjadi undang-undang yang baik? Atau ya nggak apa-apa, tidak ada DPD tapi hasilnya baik. Justru terbukti dan kita ajukan kesimpulan di pengadilan bahwa justru undang-undang ini secara substansinya terbukti tidak baik dari sisi substansi. Kita sudah sampaikan pasal pidananya, ada pasal pidana yang berbeda dengan norma larangan dengan norma sanksi pidananya. Itu juga menjadi bukti bahwasanya undang-undang ini bukan cuma prosesnya yang tidak sesuai dengan tata cara, tapi hasilnya juga nggak bagus. Itu menjadi alasan bahwa bukan karena legitimasinya yang tidak ada saja, tapi juga hasilnya yang tidak menjadikan produk ini adalah undang-undang yang baik dalam tata cara maupun dalam substansinya. Maka kita menyimpulkan bahwa beralasan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Alasan yang kedua yang kita simpulkan, tidak adanya meaningful participation. Kalau kami berpendapat bahwa bukan hanya right to consider-nya yang tidak terpenuhi, hak untuk dipertimbangkannya, bahkan hak untuk didengarnya pun tidak ada berhadir. Dr. Mahesa. Kenapa? Karena nggak ada medianya, nggak ada instrumennya. Adalah muskil mempersamakan diskusi dan mendebatkan sebuah
rancangan undang-undang hanya dengan 10 menit, hanya dengan 1 hari, kemudian hadir 10 atau lebih narasumber, kemudian waktunya hanya sedikit tanpa tanya jawab. Jadi tidak adanya meaningful participation mulai sejak hak untuk didengarnya. Nah, kalau hak untuk didengar tidak ada, maka otomatis hak untuk dipertimbangkan pun tidak ada. Jadi saya lebih maju lagi bahwa ketiga hak itu tidak terpenuhi, bukan cuma hak untuk dipertimbangkan, consider, dan hak untuk mendapatkan jawaban. Itu menjadi bukti bahwa tidak ada meaningful participation dalam pembuatan undang-undang ini. Apalagi ada pembatasan, ada pembungkaman yang itu terbukti dengan fakta yang kita sampaikan dalam bukti-bukti surat dan dalam bukti surat pemberhentian Profesor Dr. Zainal Mutakin dan keterangan dari Profesor Dr. Zainal Mutakin SPBS sendiri di depan persidangan. Dan karena itu kita berkeyakinan bahwa hal ini melanggar prinsip daripada meaningful participation itu. Saya ingin membuatnya sebagai sebuah metafora. Kalau wudhu sudah batal, berarti sholatnya batal. Nah, gitu. Yang terakhir adalah dalam tata cara pembuatan, format banyak yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan undang-undang, sesuai dengan undang-undang pembuatan perundang-undangan, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dan itu sudah kita sampaikan, mulai dari judulnya, konsiderannya, dan juga ketentuan umumnya. Beberapa fakta itu kita munculkan. Dan itu menjadi melengkapi, membuat sempurna dalil-dalil kita yang memohon berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat karena cacat formil. Ya. Kira itu Dr. Hadi, Ya. mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan dan tetap semangat. Insya Allah kita tunggu jadwal yang tepat, kabar baik dari Mahkamah Konstitusi. Semangat berjuang untuk 5 OP. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Joni, satu lagi ya, boleh ya. Ini kejadian akhir-akhir ini nih banyak nih ada beberapa kepala dinas yang meminta tetap rekomendasi dari OP ya untuk pembuatan SIP atau STR. Nah, itu bagaimana? Karena ini merupakan juga batu ujian nih. Mungkin di IBI juga masih ada ya, Bu Nuni ya, kepala dinas meminta rekomendasi untuk anggotanya membuat satu STR atau SIP ya. Nah, nanti kita minta pertimbangan hukumnya. Sebetulnya ada beberapa yang sudah ditegur ya. Nah, itu sebetulnya batu uji nggak buat kita ke depan dalam penerapan undang-undang ini? Silakan. Ya, jika dipertanyakan soal itu tentang rekomendasi, saya punya 5 jawaban. Ya. Jawaban pertama adalah bahwa undang-undang kesehatan ini belum efektif diberlakukan. Betul. Karena belum ada peraturan pelaksananya. Belum. Dan peraturan pelaksana itu diperintahkan oleh undang-undang untuk membuatnya dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1 tahun. Dan itu belum ada. Itu yang pertama. Jadi undang-undang ini belum efektif dilaksanakan. Ya. Karena itu tidak efektif dilaksanakan, dan dia efektif dilaksanakan kalau sudah ada Peraturan pelaksananya. Gitu, Dokter. Iya. Saya lagi baca Alam Pikiran Hans Kelsen dan Hans Nauyaski. Ini yang mengajari kita tentang hierarki norma. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, surat edaran itu nggak bisa dipakai menggantikan status perintah dari peraturan perundang-undangan yang merupakan PP dan seterusnya. Surat edaran itu entah di mana kalau kita lihat dalam hierarki perundang-undangan. Katanya mengisi tidak dikenal. kekosongan hukum nih. Ya, mengisi kekosongan hukum itu dengan peraturan yang sejenis. Jadi harus ada 2 disiplin. Pertama, disiplin hierarki. Iya. Yang kedua, disiplin normanya. Iya. Disiplin hierarki dan disiplin norma ini nggak ditemukan dalam surat edaran. Dan surat edaran itu tidak bisa membuat norma. Ya kan? Kalau dia membuat norma dan mengakibatkan kerugian orang lain, itu punya implikasi hukum. Sama halnya dengan Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan KMK, bukan peraturan,
tapi membuat norma mengakibatkan orang belum dibayar, itu bertanggung jawab secara moral. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya daerah memberikan rekomendasi, dia tunduk kepada ya kan rezim hukum undang-undang pemerintahan daerah. Karena persoalan dengan tata cara edaran ini itu ada dan relevan dan dasarnya ada dalam perda. Karena terkait dengan pemberian rekomendasi terkait dengan perizinan satu atap yang itu ada perdanya. Kalau perdanya masih belum dihapus, maka tetap berlaku lah. Itulah yang menyebabkan mengapa kita harus bisa mempertahankan rekomendasi. Yang keempat, alasannya adalah kalau ada kekosongan hukum, maka gunakanlah norma yang menguntungkan masyarakatnya, bukan justru merugikan. Dan norma ini menguntungkan masyarakat. Dalam arti adalah untuk bisa mendapatkan kepastian bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan yang mengusulkan IPSTR itu betul-betul dia mempunyai kompetensi. Dan itulah yang diuji, difilter, disortir. Walaupun kita kenal istilah diskresi hukum ya. Nah itu soal lain, karena memang itu maksud aslinya rekomendasi itu untuk memastikan kompetensi dari tenaganya. Dan yang terakhir, menurut saya, mengapa itu juga harus dipertimbangkan adalah bahwa yang namanya pemerintah itu perlu sortir juga untuk bisa membuat policy. Karena kalau tidak ada rekomendasi, lantas kekosongan itu diisi oleh apa? Nah, kekosongan itu kalau tidak dijawab, maka resikonya ada pada pembuat izin. Dan dengan adanya rekomendasi itu, atau dalam bentuk yang lain disebutkan sebagai keterangan, katakanlah justru dari organisasi profesi, maka pemerintah daerah, kabupaten kota yang menerbitkan surat izin praktek tadi sudah sahih memenuhi rekomendasi ataupun keterangan yang maksudnya adalah untuk memberikan filter, memberikan penyaringan bahwa yang diberikan rekomendasi ini memang betul punya kompetensi. Dan yang nggak boleh dilupa, yang tahu siapa kompetensinya apa ya sejawatnya. Dokter A mengenal dokter X, Y, Z yang ada di sana. Yang tahu bagaimana kompetensinya ya ada sejawatnya. Bukan pejabat yang ada di kantor-kantor sana. Saya kira itu 5 alasan saya, Dr. Hadi. Dan mari kita berjuang tetap laksanakan tata cara yang sudah ada selama ini. Rekomendasi penting dan mengikat demi kepentingan publik, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan pemerintah yang membuat menerbitkan surat izin praktek itu tadi. Saya kira bisa menjawab. Dan sekaligus ini membuktikan bahwa adanya yang buat rekomendasi, ada yang tidak memberikan rekomendasi, itu membuktikan bahwa ada kisruh hukum yang terjadi dalam masyarakat akibat dari belum adanya peraturan pelaksanaan. Dan itu perlu dijawab dengan kembali ke hitohnya, kembali kepada rekomendasi lewat organisasi profesi. Tetap semangat. OP kita. Bu, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Dari bidan? Oke. Dr. Maisa? Tentang apa nih? Tentang rekomendasi. Ya sudah panjang disampaikan Bang Joni ya. Jadi saya ingat juga perkataannya Prof. Jimli Asidiki, para pejabat administrasi di negara ini jangan sering-sering menggunakan diskresi dalam membuat kebijakan, atau istilah lainnya fresh remission. Gitu. Karena membuat kebijakan itu tetap harus tunduk kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau di dalam Undang-Undang 17 dibilang bahwa turunan dari undang-undang itu dalam bentuk PP, maka ikutilah perintah undang-undang. Terus di undang-undang juga disebutkan bahwa selama belum ada PP, maka peraturan-peraturan yang menjadi turunan dari undang-undang yang lama itu dinyatakan masih berlaku. Ini undang-undang loh yang bicara ini kan. Jangan kemudian pakai persepsi lain, bahkan kesannya dari surat edaran itu kebelet ingin menghapus peran dari OP kan gitu ya. Ya kan jujur aja, kita semua orang kalau baca surat-surat edaran itu sangat-sangat jelas
ingin cepat-cepat menghapus peran OP. Tujuannya apa sih? Kita ini hidup bernegara gitu ya. Hidup bernegara ini kan bukan menghapuskan peran orang, justru cikal bakalnya reformasi itu kan ingin mendelegasikan kekuasaan. Kekuasaan itu kan tidak mutlak dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan itu harus didelegasikan, makanya dibentuk komisi-komisi, dilibatkan stakeholder untuk bisa berkolaborasi. Karena kalau kekuasaan dipegang mutlak, kita akan kembali ke masa otoritarisme gitu kan, diktator gitu kan. Ya ini silakan dinilai sendiri gitu ya. Padahal kita OP selama ini berpuluh-puluh tahun selalu membantu pemerintah gitu, ya kan? Ya. Gitu Kang Hadi. Baik. Baik, mungkin cukup ya Bu Nuni sama Bunda Wati. Teman-teman, kita sudahi wawancara ini dan kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat. Oke.